Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi, Sobat Bipos. Kembali bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin Post. Tetap bersama Tribun Seri Suara Rakyat, dan kali ini kita berkesempatan untuk mengulik tahapan pemilu 2024 khususnya di Provinsi Kalsel. Saat ini di Studio 1 Banjarmasin Post sudah bergabung bersama saya Bapak Sarmuji sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Sarmuji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi Sobat Bipo, saya ingatkan bahwa saat ini kita sedang siaran langsung di 3 platform, yakni di Facebook Bipos Online, Instagram Banjarmasin Post, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Nantinya Sobat Bipos yang ingin interaktif maupun berkomen silahkan di 3 platform tersebut dan akan langsung dijawab oleh Bapak Sarmuji. Baik, kita langsung saja ke materinya bahwa kita ketahui bahwa di 2024 adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan di berbagai tingkatan, baik itu pilpres, pileg, pilkada gubernur maupun pilkada bupati dan wali kota. Baik Bang Sarmuji, bisa diceritakan apa yang saat ini sedang dipersiapkan atau akan dipersiapkan oleh tim KPU Kalsel sebagai penyelenggara pemilu nantinya? Saat ini kita kemarin ya, Mm, mm. 14 Februari 2021 Siap, sudah diluncurkan sudah tahapan siap, bukan sudah diluncurkan waktu pemilihan umum. Jadi siap, pencoblosan kita nanti dilaksanakan 14 Februari 2024. siap. Nah, di saat ini kami bersiap-siap ya, karena dalam eh, 4 bulan ke depan Oke, ya kita akan menemui yang namanya tahapan. oke, Jadi tahapan pertama itu ada tahapan pemutakhiran data pemilih. oke. Jadi kami mempersiapkan diri Mm-mm, untuk memulai tahapan itu, di mana mm-mm. nanti sekitar bulan Juni Juni, itu sudah dimulai tahapan pertama, mm-mm. yaitu pemutakhiran data pemilih, di Oke, mana eh, pemilih yang belum terdaftar itu mm-mm. dipersilahkan untuk mendaftarkan diri, Baik, atau nanti kami akan melakukan pencocokan dan penelitian. Jadi mm-mm. data Coklat, pemilih yang mm-mm. akan kami terima di semester 2 nanti Baik, ya, itu akan kami terima sekitar bulan Mei. mm-mm, mm. Nah, itu nanti akan di cross check dengan data pemilihan dengan pemilih terakhir Mm-mm, di mm. pemilu atau Mm-mm, pemilihan. mm-mm. Nah, karena setelah itu muncullah daftar pemilih. Baik, Daftar pemilih itu akan dicocokkan atau diteliti oleh petugas pemutakhiran data pemilih mm-mm, di lapangan, mm-mm. apakah mereka masih update, nantinya Baik. masih hidup atau sudah meninggal. Baik, kalau berkaca dari data sebelumnya di Iya, Pileg 2019 ya Pak, iya. itu adakah kemungkinan bertambah atau malah berkurang sebenarnya kalau untuk data pemilih Pak? Iya, data pemilih itu kan fluktuatif, apalagi Oke, nanti itu disandingkan dengan data DP4 ya, oke, dari Dinas DP4 ya. Dukcapil, di mana daftar yang ada dalam Dukcapil itu umumnya tidak, yang mati itu tidak dihapus oleh Oke, mereka. Jadi akan muncul lagi mm-mm. data-data kematian itu akan dimutakhirkan. Oke, Nah, itu akan nanti dicoret oleh petugas pemutakhiran data pemilih. oh Nah, gitu. saat ini kita hanya menerima informasi Oke, bahwa si Anu, si B, si C ini sudah meninggal, meninggal, oke. tapi tidak bisa melakukan pencuritan karena nanti Hmm, akan dilakukan di pemutakhiran data pemilih. Petugas kami PPDP itu mm-mm. akan melakukan pencocokan dan penelitian. Oke, Nama di lapangan, nah itu ditemukan yang meninggal itu diculik. Itu nanti prosesnya. prosesnya ya. Nah, jadi ya nanti data yang kami sinkronkan terhadap daftar pemilih terakhir Mm-mm, 2019 mm-mm. atau 2020 Siap, dengan DP4 yang nanti diserahkan oleh pemerintah sekitar bulan Mei siap. itu ke KPU. Nah, itu akan disinkron, akan muncul lagi daftar pemilih baru. Nah, Oke. itulah yang akan dilakukan pencocokan dan penelitian. Saat ini DP daftar pemilih di Kalsel sampai berapa Pak?
Saat ini memang ada penurunan ya. Oke. Jadi 2.799.811, Oke. 2.793.811. Sampai Nah, juta. itu kemarin ada penurunan sekitar 50.000. Penurunan Iya, karena apa itu, Pak? karena data yang dahulu Iya. itu kan ternyata diupdatekan kembali. Ada beberapa daerah yang kemarin itu datanya kayak perbatasan Sungai Lulut dengan Banjarmasin. Nah, itu banyak ternyata yang Ada yang masuk Sungai Lulut, ternyata ada yang masuk Kabupaten Banjar, ada masuk Kota Banjarmasin, Padat, itu namanya. Nah, itu kemarin terjadi itu banyak sekali. Jadi pemilih 2019 pemilihan umum 2019 itu 2.811.000. Oh, gitu ya, Pak ya? Data pemilih tetap pada pemilihan gubernur 2020 itu 2.793.000. Jadi ada sekitar penambahan 70.000, betul. Ternyata kita kita kemarin lakukan Cross-check. evaluasi cek, ternyata ada beberapa daerah yang mengalami pengurangan. Di daerah Kabupaten Banjar atau di Kota Banjarmasin? Iya. Jadi yang di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ada yang dikurangi, ada yang masuk, begitu. ada yang tetap, ada yang itu. Jadi mungkin ada warga kota Kabupaten Banjar yang merasa sebagai warga Banjarmasin, begitupun sebaliknya. Gitu ya. Jadi mereka itu dua ya. Iya. Itu. Ganda. Nah, ternyata setelah kita anukan, ternyata kegandaan itu terjadi di situ. Di situ. Itu sebagian kecil ya. Iya, sebagian kecil. Lain juga ada mungkin di tempat-tempat lain. Sama, modusnya juga sama, Pak ya. Jadi akhirnya pengurangan kita gitu, terkejut juga. Pemilihan presiden, pemilihan umum 2019 dengan pemilihan gubernur 2020 satu tahun itu berkurang. Nah, itu jadi. Tapi itu mulai berarti sudah validitas data itu sudah mulai. Tapi untuk mengantisipasi data ganda ini, mungkin ya ini kan jadi pembelajaran juga buat KPU sebagai penyelenggara juga ke depannya agar tidak terjadi temuan, mengingat di waktu yang bersamaan di 14 Februari itu ada dilaksanakan Pilpres dan Pileg kalau nggak salah, Pak. Di 27 November baru dilaksanakan Pilkada. Nah, itu apa trik dan tipsnya dari KPU Kalsel untuk menyinkronkan supaya tidak terjadi temuan data ganda ini? Ya, kemarin ya, jadi pemilu 2019, kemudian pemilihan 2020. Nah, data-data pemilu 2019 itu kan kita antar provinsi. Sudah kita terjadi kemarin di daerah Dabung, Kota Balong, Kota Waring, Kota Barito Timur dengan Tabalong itu terjadi istilahnya kontak pemilih sama. Jadi sama. Nah, itu kita hapuskan. Jadi antar provinsi sudah selesai. Nah, sekarang tinggal antar kabupaten. Kabupaten ini kan lebih karena domainnya adalah wilayah kita sendiri, itu lebih nyaman. Dan tentu ya kita sudah pengalaman di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar itu sudah terjadi sudah pemilahan betul-betul batas itu ditentukan, kemudian pemilihnya sudah ada pembersihan, terjadi kegandaan. Nah, begitu juga di kabupaten lain. Jadi pengalaman itu akhirnya karena ke depan sudah jadi pengalaman. Kalau untuk penghapusan tadi kan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pendaftar baru yang dalam proses coklit atau tidak terdata. Nah, apakah ada anjuran ya kalau dulu kan langsung aja datang ke TPU sambil membawa KTP kita cocokkan gitu kan. Nah, apakah itu akan juga dilakukan juga di pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 juga? Jadi pencocokan dan penelitian oleh PPDB itu kan tetap dilaksanakan. Baik. Jadi karena proses ini kan diulang lagi. Karena data kita, karena undang-undang ini kan sama nih. Baik. Undang-undang 2017 nomor 11 tahun nomor 7 tahun 2017 itu diulang kembali menjadi Undang-Undang Pemilu 2024. Nah, tentu prosesnya sama. Jadi akan dilakukan pencocokan dan penelitian bagaimana yang dilakukan di tahun 2019 yang lalu. Baik, kalau untuk tahapan sosialisasi Pak itu nantinya di bulan apa Pak nantinya Pak? Nah, saat ini kita sudah mulai sosialisasi jadi ya? setelah di launching kemarin tanggal 14
itu sudah mulai kita sosialisasikan bahwa pemilu kita akan dilaksanakan 14 Februari 2014, tentu juga berkenaan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Baik. Jadi kita mulai sudah saat ini. Ini kan kita setiap bulan ada pendaftaran pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan. Jadi DPT itu terus diupdate terus ya, diperbarui baru terus setiap bulan. Iya, ada data baru masuk setiap bulan. Artinya saat ini KPU Kabupaten Kota sedang bergerak ini. Iya, betul. Jadi data penduduk berkelanjutan ini tetap setiap bulan dilaksanakan sampai dengan nanti ditetapkan DPT pemilu 2024. Baik. Kalau untuk yang sedang dilakukan KPU Kabupaten Kota, mungkin anjuran dari KPU Kalsel itu apa, Pak? Apakah mencari pemilih baru atau sambil menyeleksi yang sudah meninggal di tingkat RT itu seperti apa? Kemarin kita setiap bulan koordinasi dengan Dukcapil. Baik. Jadi informasi berkenaan dengan mereka yang baru 17 tahun. Siap. Ini kan ada tambahan. Nah, kemudian ada mereka yang meninggal. Nah, Dukcapil saat ini menandai. Jadi di data Dukcapil itu yang meninggal itu tidak ada informasi tidak ada keterangan apa-apa. Ada informasi bahwa si yang meninggal itu diberikan tanda. Siap. Jadi mungkin tanda merah atau apa. Jadi nanti ketika kami itu data diserahkan ke KPU. Siap. Nah, terjadi ada sinkronisasi, kami juga dapat hasil sinkronisasi itu terjadi. Nah, dimiliki oleh BPDP nanti itu sudah ada tandanya bahwa yang bersangkutan meninggal. Baik. Kalau kita bicara data pemilih ya, kita akan sering terjadi bahwa selain data ganda juga mensinkronkan antara angka-angka ini kan agak rumit sebenarnya. Nah, dimungkinkan tidak terjadi perbedaan data pemilih saat Pilpres, Pileg, dan Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati Wali Kota. Kan rentang waktunya 6 bulan itu. Nah, itu kan tentu bisa diupdate lagi, kemungkinan ada. Bisa tidak itu kemudian terjadi? Mungkin yang di saat 6 bulan tuh 6 bulan sebelum dia belum 17, ternyata di 6 bulan dia masuk 17 gitu. Gimana itu, Pak? Iya. Jadi nanti kalau data DPT terakhir untuk pemilu 2024, siap. Kemudian ya sekitar bulan November 2023 itu kan, karena sebulan sebelumnya. Sebelumnya, Nah, kemudian dia nanti di November 2024 itu akan diperbaharui lagi, ya. Jadi tetap update lah intinya ya. Jadi kalau kemudian kan banyak yang mempertanyakan warga gitu. Loh, kok terjadi perbedaan, kan itu biasa gitu ya. Kita kan pasti akan menjelaskan bahwa ya ini terjadi penambahan begini gitu. Jadi dimungkinkan ya Pak. Dimungkinkan karena penambahan itu kan dalam jangka waktu istilahnya 1 tahun sampai 1 tahun itu. Siap, ya, hampir 1 tahun. Itu dimungkinkan pemilih, ya terutama pemilih pemula, yang baru pertama kali memilih, ya akan masuk dalam daftar itu. Baik, kalau dari kita berkaca di data yang sudah dikantongi oleh KPU saat ini, pemilih pemula kita berapa sih Pak? Gen Z kita ini berapa sebenarnya? Ada datanya Pak? 50% atau persentase pemilih pemula kita itu presentasinya 25% ya? Nah, paling tinggi 2%. Paling tinggi pemilih pemula itu? Pemilih pemula. Jadi karena kita hubungkan dengan angka usia KB itu kan. Jadi penambahan mortalitas setiap tahun itu sekitar 2% paling banyak. Oh gitu. Jadi saya pikir gede Pak, ternyata enggak ya. 2% saja. Iya. Karena pertambahannya itu kan setiap tahun itu kan 2% kenaikannya. Baik. Jadi kalau data nanti 5 tahun ke depan ya. Itu ya paling tinggi naik 8 atau 7%. Nah, kemudian nanti setahun berikutnya ya paling tinggi 2%. Itu kan ada 1% saja.